Kita akan melihat langsung situasi terkini di Aceh. Tim CNN Indonesia hampir 2 pekan ini berada di Aceh memantau kondisi terkini di sana dan kita akan lihat gambaran Aceh Tamiang yang menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah di Provinsi Aceh. Saya akan sapa rekan kami Irin Wardani yang saat ini berada di sana. Irin, selamat malam. Irin berada di Gampong Bundar, Karangbaru, Aceh Tamiang. Irin, bagaimana perkembangan untuk malam hari ini? Apakah akses listrik sudah merata atau seperti apa di sana, distribusi bantuan dan bagaimana kondisi pengungsi di sana malam ini? Iya, selamat malam Elvira. Kalau berbicara mengenai akses listrik atau jaringan listrik seperti yang diucapkan beberapa waktu lalu oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahkan di depan Presiden menyatakan bahwa dengan cukup yakin listrik di Aceh terutama di Tamiang ini akan menyala. Pada kenyataannya kalau Elvira bisa lihat satu-satunya sinar yang menyinari saya ini adalah lampu dari sorot kamera. Saya sekarang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kampung Bundar. Disinilah warga membangun bedeng-bedeng sederhana, bahkan di pinggir jalan tadi saya lihat bahkan ada yang tidak bisa membangun bedeng-bedeng atau berlindung di bawah tenda karena minimnya akses untuk mendapatkan tenda-tenda sehingga mereka harus tidur di jalan dengan beratapkan atap-atap toko yang masih utuh. Nah di sini ini suasananya, tadi saya diinformasikan ada 5 kakak. Saya akan mengajak Anda untuk masuk di dalam tenda ini. Semoga belum beristirahat ya, karena ada anak kecil Elvira yang juga tinggal berlindung di tenda ini dengan kondisi yang kalau bisa saya bilang tidak cukup layak untuk seorang anak, untuk anak-anak kecil karena udara dingin sekali, kalau siang hari panas sekali, sedangkan kalau malam ini dingin sekali dan juga banyak nyamuk. Selamat malam Bapak, maaf saya mengganggu Pak. Ibu maaf ya, aduh ada adik kecil lagi tidur. Sebentar, saya buka dulu ininya. Nah Elvira, ini kondisi tempat tinggal pasca bencana yang seperti ini. Lebarnya tidak lebih dari 3x3 ya Pak Ali? 2,5 nih Bu, 2,5. 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 4 lah nih paling. 2,5 kali 4. Ini ada berapa orang Pak Alin yang tinggal di sini? Kalau orangnya ada 10 orang lebih Bu. Kalau kakaknya 4 kakak gitu kami sini. 4 kakak semua tinggal di sini. Nah ini lampu sudah menyala. Kapan menyala? Lampu menyala, kami tadi pagi, subuh pagi kami mati lampu jam 3 Bu. Jadi baru hidup jam 7 tadi. Jam 7 pagi dan dimanfaatkan untuk jam 7 siang. Jam 7 siang. Itu setelah berapa lama Pak menunggu lampu menyala? Wah berhari-hari lah Bu. Mati hidup sejam, mati 5 jam, hidup 2 jam, mati 3 jam. Belum stabil Bu. Belum stabil. Bapak membangun tempat pengungsian ini kenapa tidak gabung di tempat pengungsian yang sudah disediakan Pak? Mungkin ini tanah kami Bu, rumah kami. Mungkin kami lebih nyaman di sini Bu ya. Kalau berkelompok gitu mungkin nanti banyak penyakit. Jadi kebinyaman kami di tanah kami sendiri gitu. Dengan tetangga-tetangga kiri kanan kami lah nih semua nih. Ini semua tetangga-tetangga ya? Teman-teman baik Bu ya. Tapi bagaimana dengan logistik Bapak? Dapat logistiknya bagaimana Pak? Kalau logistik pasca banjir hari-hari kelima nih alhamdulillah lumayan lah Bu. Tertutupi ya. Cuman yang kami butuhkan sekarang bukan logistik lagi Bu. Kami butuh kelambu, butuh alas tidur, butuh sandang Bu ya. Ya itulah pakaian Bu, pakaian layak pakai. Ininya pakaian Bu, kami cuma baju di badan yang kami bisa selamatkan. Belum dapat pakaian? Belum dapat pakaian. Iya, dan ada adik kecilnya, tapi jangan disorot seperti ya. Kalau saya sampaikan Elvira, adik kecilnya tidak memakai pakaian, itu kenapa tidak pakai pakaian Ibu? Tadi pakai, tapi dia sudah diganti, buka dia. Dibuka, tapi ada pakaiannya cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup pakaiannya ya? Cukup. Tapi suasananya panas begini? Panas ya, maka dia buka baju. Nyamuk banyak Bu, kalau malam nyamuknya luar biasa lah Bu. Kalau malam sih Jadi kami tuh membutuhkan kelambu lah Bu, kelambu, alas tidur, itulah biar nggak kena angin Bu, kayak anak-anak kecil gini, kasihan nengoknya Bu. Ini rumah Bapak di sebelah mana Pak? Pas di belakang ini Bu, inilah hanyut Bu, hanyut separuh. Depannya hanyut, tinggal dapurnya nggak layak ditinggali lagi. Sudah tidak bisa ditinggali? Nggak bisa tinggal lagi. Oke, dan ini semua tetangga kiri kanan ya? Tetangga kiri kanan Bu. Iya. Elvira, ada satu
ketika saya mendatangi tempat ini, tempat pengungsian darurat warga, ternyata ada satu keluarga dari keluarga besar CNN juga, Ibu Betty ya Bu ya, maaf. Ibu Betty tadi sempat menggunakan ponsel saya untuk menghubungi ponakannya yang selama peristiwa banjir bandang ini tidak bisa mengkontak keluarganya ya Bu ya. Tadi gimana akhirnya bisa mendengar suaranya? Itu gimana Bu? Ya, saya sedih juga waktu kami pertama ngungsi malam naik air, sempat kontak sama si Ara, chat gitu. Dia bilang, udah Bunda, kalau memang parah kali naik ke tempat yang tinggi Bunda. Tadi tanyanya udah makan Bunda. Udah, saya bilang siang tadi dapat nasi kan, 2 saya simpan, untuk sore kayak gitu saya bilang. Tadi cerita begitu ke kalau kami di kantor memanggilnya Salsabila ya Ibu ya. Tadi udah berkontak akhirnya ya. Ya, ditanya baju macam mana Bunda, nggak ada, cuma baju yang di badan. Saya bilang kayak gitu, punya dikasih orang, saya bilang kayak gitu. Habis semua, rumahnya masih ada tapi plafonnya rontok semua, nggak bisa masuk gitu kan. Kemarin masuk tuh kena asbes, kaki saya luka gitu. Sudah diobati di Ibu kakinya? Tadi siang ada dikasih salep sama orang kesehatan gitu. Setelah sekian lama baru dapat pengobatan ya Bu? Iya, ada dibersihkan bukaan tadi kan, kasih 4 salep. Yang tinggal di sini Ibu barengan sama siapa Ibu? Bersama Ibu. Sama Ibu? Lagi jaga di luar ya? Iya, di luar. Sehat-sehat ya Ibu ya? Ya setidaknya bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga ya Bu ya? Iya, amin. Setelah sekian lama akhirnya bisa ada. Makanya saya tanya, dari mana tadi? Teringat ada ponakan di sana gitu. Bapaknya kena juga tadi. Rumah di sini kan, habis semua tenggelam, seng-sengnya habis sampai ke atas. Terima kasih Bu, itu tadi Ibu Betty menceritakan. Karena kami juga baru tahu Elvira bahwa rekan kami punya keluarga juga di sini, karena memang beberapa waktu Salsabila sendiri mengatakan bahwa dia memiliki keluarga dan meminta tolong juga bagaimana caranya bisa berkomunikasi, dan alhamdulillah kita bisa ketemu juga dengan Bapak Alin yang menceritakan kondisinya. Nah Pak Alin, di studio ada dari pemerintahan, dari KSP juga. Bapak ingin mengucapkan sesuatu tidak untuk ke pemerintah Indonesia? Seperti apa Pak? Untuk kedepannya untuk kedepannya kami mohon ada peringatan dini lah, kalau sumpamanya ada air bakal ada banjir besar, ada tanda-tanda, ada pemberitahuan bahwasannya ada banjir besar, kami sama sekali tidak tahu. Jadi kami baju di badan lah kami membawa, sementara anak-anak kami semua ada yang hanyut, ada yang dibawa air. Sedih kali lah Pak, malam itu cukup sedih Bu, karena pemerintah daerah seakan-akan tidak tahu akan ada banjir besar. Jadi kami santai-santai ya, siang kami masih nonton nengok orang banjir, malam kami kebanjiran. Jadi airnya sangat deras Bu, sedih kami. Jadi kami mohon pemerintah daerah, pemerintah pusat, bantulah kami. Tolong sungai kami itu diberi peringatan, agar kami tahu kapan akan datangnya banjir. Itu aja lah Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Alin, terima kasih Ibu Betty. Nah itu Elvira, bahwa memang sebagai negara yang dikelilingi oleh bencana alam, kita berada di ring of fire, potensi tanah longsor, banjir bandang, tsunami. Yang kita butuhkan memang adalah peringatan dini banjir. Meminimalisir korban itu harusnya menjadi tugas utama dari pemerintah, memitigasi bencana alam agar tidak ada korban-korban jiwa. Jangan sampai korban jiwa jauh lebih banyak baru bergerak. Elvira. Irin, singkat saja, apakah ada informasi dari warga kemana mereka kemudian nanti akan pindah? Apakah direlokasi atau tetap berada di tanah mereka dan dibangun kembali? Seperti apa skenario yang disiapkan? Oh ya, Elvira. Untuk skenario memang beberapa waktu lalu BNPB, pemerintah Indonesia, Presiden melalui Kepala BNPB menyatakan bahwa akan menyediakan hunian sementara, dan juga Menteri Perumahan Rakyat juga menyatakan saat ini sedang menyiapkan dana untuk menyiapkan hunian sementara bagi warga, dan bahkan ada skema pembiayaan jika rumah itu rusak sedang, rusak ringan, dan juga rusak berat, itu ada skema pembiayaannya, dan bahkan bagi warga yang memilih untuk pindah itu juga akan difasilitasi. Tapi pertanyaan ini akan saya tanyakan, apakah berita itu sudah sampai? Pak Alin, apakah sudah mendengar bahwa pemerintah akan melakukan relokasi dan membiayai hunian sementara untuk warga? Kalau isunya memang belum Bu,
Belum tahu kami. Sebab kami kan komunikasi nggak ada nih Bu, sinyal pun nggak ada. Semalam tuh ada Starlink lah, kami bisa merajalela sedikit Bu, tahu lah informasi. Setelah itu memang nggak tahu kami. Tapi jika itu kemudian ada relokasi, Bapak bersedia pindah atau mau tetap berada di tanah ini? Kami tetap berada di sini Bu, sebab inilah tanah kami Bu, tempat kelahiran kami. Jadi kami kepingin kalau renovasi, direnovasi rumah kami sendiri gitu. Jangan renovasi butuh dana renovasi Bu, yang layak lah Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alin. Nah itu Elvira, jadi memang sosialisasinya belum, kalau untuk Pak Alin belum mendapatkan informasi tersebut, tapi memang dalam beberapa kesempatan dari saat ratas pada beberapa waktu lalu, hari Minggu ketika Presiden melakukan rapat terbatas dengan para menteri di Lanut Iskandar Muda, mengatakan bahwa akan ada skema pembiayaan. Dan dari Menteri Keuangan ketika kami bertanya kepada Menteri Perumahan Rakyat, mengatakan bahwa dari Menteri Keuangan sendiri belum menentukan budgetnya, nominalnya berapa biaya untuk membangun hunian sementara, bahkan hunian untuk di saat relokasi itu juga belum ada. Tapi dari Menteri Perumahan Rakyat mengatakan Menteri Keuangan sudah siap dengan pembiayaannya, berapapun itu. Jadi itu yang harus kita nantikan. Tapi Elvira, sebagai catatan dari banyak warga yang mengetahui, bahkan termasuk Pak Alin yang baru mengetahui hari ini, di beberapa warga juga di beberapa lokasi yang saya wawancara ketika berada di Aceh, di Banda Aceh, itu mengatakan mereka tidak ingin pindah. Mereka akan tetap berada di tanahnya meskipun sudah dilanda bencana yang cukup hebat, dengan pengalaman traumatis yang juga cukup hebat seperti itu Elvira, tapi mereka ingin kembali pulang ke rumahnya karena di rumah itulah ada kenangan-kenangan yang ingin mereka kumpulkan kembali, membangun lagi dari nol bersama keluarga. Jadi tidak ingin pindah ke rumah. Relokasi mereka minta untuk diberikan kepada orang yang memang sangat-sangat membutuhkan. Elvira.